سحبونا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا من سلك الأرض إلى مغاربية وبرية وبحرية خصوصا مولانا الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ عودنا النقشبندي الشيخ الحسن العسكري وسيد علي بن أبي بكر الصديق ونخص خصوصا المؤلف أحمد بن محمد بن أبو كريم بن عبد الله الإسكندري ونخص خصوصا الشيخ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إخفاء العمل من هيئت له man hujiat lahu manazila lam yurda lahu bil uqudi. Man utawi sapane wong atau siapa orang, siapa itu hujiat itu menyediakan atau nyawisi lahu kepada orang al manazil di tempat-tempat yang agung atau yang luhur, lam yurdo maka tidak diridhoi lahu keduman apabila kumudi apa duduk ala mazabili yang atasnya tempat sampah. Jadi ini soal amal antara namanya apa, riya dan ikhlas. Jadi memang amal itu bagus, tapi ada kalanya amal itu dia itu riya atau ikhlas. Jadi orang-orang yang disediakan tempat atau disediakan tempat itu rumah atau tempat yang lebih bagus, manazila itu tempat yang luhur, tidak akan mau atau tidak akan ridho duduk di tempat sampah. Jadi nggak mungkin ada orang dikasih rumah bagus tapi malah milih di tempat sampah. Fa'mal maka beramal, fa'mal a'mala as-solihati bainaka, maka lakukanlah berbagai amal as-solihati kang bagus, yang soleh bainaka antara dirimu wa bainallahi dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah berbagai amal soleh antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala, sirron dengan rahasia. Jadi maka lakukan berbagai amal soleh antara dirimu dan Tuhan itu secara rahasia. Jadi kalau kita itu mau ngamal, kalau bisa itu jangan tahu orang, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas adalah, ini harus tahu, ikhlas itu merupakan roh agama, inti ibadah itu ikhlas. Ikhlas adalah rohnya agama dan inti ibadah. Jadi landasan segala perilaku menuju Allah itu namanya ikhlas. Perilaku rohnya agama itu ikhlas, intinya ibadah itu ikhlas. Dan landasan segala perilaku menuju Allah. Jadi
landasannya kita melakukan ibadah, melakukan macam-macam itu ikhlas. Itu jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas bisa dibilang juga ikhlas mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah ketika melakukan ketaatan. Itu juga bisa dinamakan ikhlas. Jadi ikhlas itu ada kalanya yang kayak tadi, dia itu merupakan ruhnya agama. Ya, inti ibadah, ruhnya agama, inti ibadah dan landasan perilaku, segala perilaku menuju Allah. Itu ikhlas. Bisa jadi ikhlas itu apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika melakukan ibadah. Itu ikhlas. Jadi mempersembahkan ketaatan kita ini hanya untuk mendekat dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sikap pura-pura. Maksudnya sikap pura-pura itu hasrat mendapat pujian. Itu ikhlas. Hasrat mendapat pujian. Kalau sekarang apa namanya? Pencitraan. Maka amal-amal yang kita perbuat itu ya landasannya segala perilaku yang di situ tujuannya mengisahkan Allah ketika melakukan ketaatan. Itu ikhlas. Nah, sebagian ulama berkata lagi, apa yang kita lakukan ini semua ibadah ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya sikap pura-pura. Jadi hasrat mendapat pujian itu enggak ada. Hasrat mendapat pujian itu ikhlas. Waj'alhu mutakharon indallahi tajidu yaumal qiyamah. Waj'al maka jadikanlah. Jadi ing amal tadi mutakharon itu simpanan. Jadikanlah amal yang kita perbuat tadi itu sebagai simpanan indallahi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajiduhu kang nemu, kang ditemu atau diunduh ya, yaumal qiyamati di dalam nanti hari kiamat. Jadi jadikanlah amal perbuatan kita ini simpanan, ya, bahasanya tabungan ya, simpanan nanti kita unduh di hari kiamat. Itu ikhlas. Jadi mengunduhnya nanti di hari kiamat, bukan sekarang. Nah, sekarang itu kebanyakan lebih menonjolkan pencitraan. Wa innan nafsa maka setuhunya nafsu laha iku kedue nafsu tamattuun itu seneng bidikril amali dengan ngiling-ngiling atau mengungkit-ungkit Jadi nafsu itu suka kalau dia itu mengungkit-ungkit amal. Itu saya kemarin habis nyumbang masjid saya, itu yang suka itu nafsu. Yang suka nafsu. Maka diceritakan soma poso ada puasa ba'dhum sama sebagiannya ulama arba'ina sanatan ing 40 hari. Walam ya'lam tidak mengetahui bihi kelawan saum siapa ahluhu keluarganya ulama. Jadi dulu itu ada ulama puasa 40 hari tapi keluarganya satu pun tidak ada yang tahu. Bayangkan itu nyimpen caranya itu loh sampai seperti itu. Nah, kita ini baru Senin Kemis saja kadang sudah satu kampung yang tahu. Nah, dulu ulama itu puasa 40 hari. Itu jangankan ke orang yang di luar rumah, yang di dalam rumah pun tidak tahu kalau beliau puasa. Nah, ini namanya apa yang dia persembahkan ibadah tadi, ketaatan tadi itu hanya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sikap pura-pura, tanpa pencitraan. Nah, sekarang banyak pencitraan. Maka ikhlas itu memang nggak bisa diomong, nggak bisa ngomong saya ini ikhlas, nggak bisa. Ikhlas itu ya antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tunfiq
maka jangan nafakoi atau jangan gunakan. Lan tunfik, maka jangan gunakan anfasaka, nafas Anda, fi ghairi ta'atillahi, di dalam selain Allah Subhanahu, ketaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan gunakan nafas kita ini untuk selain taat kepada Allah. Ini kalau tadi judulnya ikhlas dan riya. Jadi kalau riya itu amalnya ditunjuk-tunjukkan, kalau ikhlas itu dia diem. Nah, kalau ini soal kita itu sudah diberi nafas Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gunakanlah nafas kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tangdur, dan jangan melihat ila sogiri nafsi, kepada kecilnya nafas. Bal undur, balik lihatlah, bahkan sebaliknya lihatlah ilami kedarihi, kepada kedudukan nafas. Jangan Anda lihat nafas itu kecil, cuma begini doang. Tapi kedudukan nafas Anda, kalau tanpa nafas ya nggak bisa hidup Anda tidak bisa hidup. Maka jangan remehkan kecilnya nafas, tapi lihatlah bahwa nafas ini sesuatu yang ya kedudukannya itu kecil tapi luar biasa. Wa ilama yu'ti wa ilama yu'ti lillahi, maka lihatlah bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala abdan kepada hamba. Jadi jangan hanya sekedar melihat nafas itu kecilnya nafas, tapi nafas ini kedudukannya luar biasa, dan ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Wa anfasu jawahirun, wa anfasu utawi anfas atau nafas kita ini jawahirun, itu seperti intan berlian. Wa hal ra'aita akhada wa hal ra'aita, apakah Anda tidak melihat akhada yarmi jauharatan ala masbalatin. Masbalatin itu artinya itu loh, kotoran sapi teletok. Apakah kamu pernah melihat orang melempar mutiara di tempat kotoran? Wahal ro'aita akadan, apakah kamu pernah melihat seseorang yarmi itu buang atau melempar jauharotan intan ala masbalatin, di tempat teletok atau tahi? Pernah enggak kira-kira ada orang buang intan perhiasan tapi ditelit? Atuslihu tohirotah, maka jangan hanya membagusi atau hanya pencitraan dohiruka, itu dohir Anda, waktu sidulan merusak bagi naga. Maka jangan hanya sekedar pencitraan atau membagusi atau berkelakuan dohirnya saja, tapi batinnya juga harus sama. Jadi ketika ini kasus seperti ini, kalau mulai marak itu kalau sudah lagi kayak musim-musim itu mulai marak kasus-kasus seperti ini. Jadi memang ini susah, memang ya ikhlas itu susah. Tapi ikhlas itu kalau nggak diawali, kalau nggak dilatih ya nggak bisa. Jadi apakah kamu hanya memperbaiki lahirmu saja? Maksudnya dari tadi itu afataslihu dohiroka waktu situ dinuka. Apakah kamu hanya membagusi dohirnya saja, sedangkan batinmu tidak? Berarti tanda kutip pencitraan, hanya pencitraan saja. Famisaluka kal majdumi labisa siaban jadidan. Kalau Anda memang melakukan ini, maka famisaluka, Anda itu seperti kal majdumi, kayak orang yang apa itu kalau santri budukan, tangannya itu penuh budukan itu. Labisa siaba jadidan, yang dia memakai baju baru. Jadi orang penyakit budukan tapi bajunya baru.
Wakhruju maka keluar minhu saking minhu dari baju tadi fil batini dari dalam apa khoihun nanah wasodidun lan set atau darah set, tapi ininya lebih set. Jadi ketika Anda itu hanya membagusi luarnya Anda saja tapi dalamnya tidak, itu berarti Anda itu seperti orang yang buduken tapi pakai baju baru. Nah, di dalam tadi itu keluar nanahnya. Wa anta tuslahu mayadhuru ilaihi annas. Jadi apa namanya? Ini prakteknya ini memang kalau nggak dilatih susah. Jadi maka logika sederhananya maka kita harus, caranya adalah istiqomah. Itu nggak bisa enggak. Caranya hanya istiqomah. Oke, memang pertama kita punya sholat niatnya macam-macam, pengen punya ini. Tapi kalau Anda itu latih terus, insya Allah bisa ikhlas. Mungkin tujuan kita ngaji itu mungkin awalnya pengen begini terus. Tapi lama kelamaan Anda ngaji itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka perlu dilatih. Jadi kalau hanya sekedar pencitraan itu Anda itu diibaratkan kayak orang sakit kudukan yang memakai baju baru. Dari pakaian tadi itu keluar nanah dan darah atau darah kan gitu. Jadi karena fa'anta tuslaku mayang dulu, karena fa'anta maka utawi siro itu laku itu hanya memperbaiki luarnya saja. Ilahi maringma an-nasu'in. Jadi tujuan Anda memperbaiki zohirnya, kelakuan Anda perbaiki ini itu tujuannya untuk manusia. Wala tuslihulan orang bagus qoblaka hati Anda allati wali rabbika. Jadi Anda tujuan merubah kelakuan, merubah itu tujuannya bukan untuk Allah tapi untuk manusia. Ada tujuan itu untuk manusia banyak, ada tujuan untuk dirinya sendiri. Nah, kalau ini tujuannya untuk, jadi dia biar kelihatan pakai baju ini, biar dilihat orang. Walatus selihulan tidak, tujuannya tadi itu bukan allati huwa li rabbika, bukan untuk Tuhan. Jadi bukan tujuannya itu bukan untuk makrifat kepada Allah tapi untuk manusia. Al-hikmatu kal-qayyid, al-hikmatu ilmu hak, al-hikmatu itu maka kita itu sering mendengar kata-kata hikmah. Hikmah itu sebenarnya adalah ilmu yang hak, itu hikmah. Kalau sekarang sudah berubah, atau ilmu yang hak itu, hikmah itu bisa jadi soal hadis, soal ilmu hak yang betul. Nah, kalau sekarang sudah berubah, ketika kita dengar hikmah itu urusannya sama dukun. Al-hikmatu kal-qayyidi, hikmah ilmu hak itu kal-qayyidi itu kayak rantai. Wal hikmatu utawi hikmah kal-qayyidi itu kayak rantai. In qayyadat, ketika nyancang itu apa naleni, mengikat dia kelawan hikmah nafsaka apa nafsu Anda, imtanaat semaka kecegah, maka tercegah untuk berbuat jelek. Jadi ketika Anda menyancang atau mengikat nafsu Anda, maka Anda akan tercegah berbuat jelek. Wa in romaitaha, ketika Anda romaita itu membuang atau membiarkan nafsu Anda, wa in romaita, ketika Anda membuang tasayyabat. Jadi tadi kan ditaliin, sekarang dibuang. Maksudnya talinya ya, tasayyabat maka akan jadi umbar-umbaran. Umbar-umbaran itu liar, nafsu itu akan liar. Wa yukhafu alaika, wa yukhafu dan dikhawatirkan alaika kepada Anda, mislu zalika kal majnunun fil baitika. Itu seperti orang gila di dalam rumah Anda, fil baitika di dalam rumah Anda. Yuharribuhu kang ngegawe kerusakan.
membuat kerusakan. Wa yuqatti'u dan memotong-motong asyaba ing pakaian. Jadi ketika nafsu Anda itu Anda biarkan, itu ibarat ada orang gila masuk ke rumah Anda. Berarti dirawat. Itu pasti masalah. Ada orang sampean nemu orang gila di jalan terus Anda masukkan rumah. Itu pasti masalah di rumah itu. Bisa jadi membandingi gelas macam-macam itu. Nah, terus bisa jadi motong-motong yang macam-macam pokoknya kelakuannya macam. Faida qayyat istarohta wa ida torrohta al-qaida wa kharajta fadororu bagi. Nah, ketika Anda mengikat, ketika Anda mengikat istarohta, maka Anda akan merasa nyaman atau kepenak, merasanya. Wa ida torrohta, dan ketika Anda melepasnya al-qaida ing rantai wa kharajta, dan Anda keluar fadororu batin, maka akan terjadi kebahaya yang langgeng. Maksudnya contohnya ketika Anda punya di rumah Anda ada orang gila, ya Anda pasti was-was, nggak merasa nyaman, takut nanti bikin mecahin gelas atau macam-macam itu. Maka posisi nafsu ini harus dirantai, maksudnya ditaleni, maka dikendalikan. Ya ayyuhas syekh, hai orang tua, qad afnaita umuroka, sesungguhnya umurmu itu sudah mau habis. Umurmu itu sudah mau habis. Qad afnaita, umurmu itu sudah mau habis. Fastadrik maka carilah, maka temukanlah ma'ing perkara fata kang Anda sudah meninggalkannya. Maka temukanlah apa yang sudah Anda tinggalkan. Sesungguhnya umurmu itu sudah mau habis. Terus solusinya ininya apa ya? Maka temukanlah apa yang pernah kita tinggal. Dulu kita pernah meninggalkan apa dulu? Kita pernah nggak taat apa saja, itu cari. Walakot labista albayadu wa huwa asyaibu wal bayadu la yahtamilu ad-danas. Qad labista, teman-teman memakai, sungguhnya memakai apa? Albayadu, pakai pakaian putih. Wa huwa utawi albayadu, yang dimaksud pakaian putih itu asyaibu apa? Uban. Maksudnya dia sudah umurnya sudah tua, sudah pakai pakaian putih, maksudnya pakaian putih itu uban. Wal bayadu la yahtamilu ad-danas. Pakaian putih itu tidak tahan terkena kotor. Nah, ini logika sederhananya, bahwa orang itu kalau sudah mulai menua, sudah mulai tua itu, carilah apa yang sebenarnya dulu kita pernah tinggalkan, ataupun kita pernah lupakan, atau pernah apalah semuanya itu. Kenapa kok begitu? Karena dia sudah memakai pakaian putih. Pakaian putih ini identik dengan pakaian kesucian. Pakaian kesucian, maksudnya pakaian putih di sini itu wawa asyaibu ubah, maksudnya dia sudah berubah. Nah, ketika Anda sudah berubah, itu berarti Anda itu sebenarnya sudah mulai ada ini kesucian, sudah mau masuk. Maka wal bayadu la yahtamilu ad-danasi, sedangkan pakaian putih itu tidak tahan kotor. Pakaian putih itu kena setitik noda aja ketahuan. Maka intinya adalah ini sebenarnya buat kita semua mengingatkan, bukan satu aja, bukan hanya orang tua lah saya, tapi semuanya. Kalau kita sudah mulai memakai pakaian putih, maksudnya uban ya, itu Anda berarti sebenarnya Anda itu putih itu identik dengan suci. Maka sebenarnya kita itu sudah mulai dekat dengan yang Maha Pencipta, Maha Kuasa, itu sudah mulai dekat. Maka jangan kotori itu. Karena apa? Pakaian putih itu tidak tahan dengan noda, sedikit aja ketahuan. Misal kolbi kalmir ati. Jadi
perumpamaan hati itu kayak kaca pengilon, kaca itu kaca kayak kaca. Wa misalun nafsi lan perumpamaannya nafsi itu kan nafasi itu kayak nafas. Kalau hati itu kayak kaca, kalau nafsu itu kayak nafas. Kullama tanaffasta an-nafasi, ketika Anda bernafas di depan kaca. Kullama tanaffasta, ketika kau bernafas atau Anda bernafas di depan cermin. Cermin itu kullama tanaffasta, ketika Anda bernafas nafas di depan cermin, alamirati ingatasi cermin masih di depannya, tawassadat, maka cermin itu akan hitam. Contoh di cermin terus Anda bernafas di depan cermin, itu pasti ada bekas Nafas, blur. bekas nafas. Lah itu kalau hati itu kayak itu seperti itu. Jadi ada efeknya langsung. Qalbul fajir. Nah, sedangkan hati yang lajok atau hati yang jelek, Kamil Atul Ajuzi itu kayak kaca pengilonnya wanita tua. Jadi kalau hati itu kayak kaca, kalau nafsu itu kayak nafas, sedangkan hatinya orang yang berbuat maksiat itu seperti kaca pengilon tua, wanita tua. Alati kang do'ufat, kang sudah lemah, himmatuha, apa keinginan atau cita-citanya antasirwa untuk membersihkan tadi. Ketika kita habis nafas itu kan ada bekasnya. Lah kalau itu orang tua itu sudah malas gosok, antasluha wa tandur dan wa tanduro fiha, maka embusaknya itu membersihkan kacanya itu sudah himmahnya, cita-citanya sudah ada. Ngaca bentuknya begini-begini aja udah tua. Wa qalbul arifin, sedangkan hatinya orang yang ma'rifat kepada Allah, kamir atil arusin, itu kayak kaca pengilonnya pengantin baru. Kulla yaumin tanduru fiha fala tazal maskulata. Jadi kulla yaumin, setiap hari tanduru itu melihat siapa pengantin tadi, fiha di dalam qiraat tadi, fala tazal, maka dia enggak bosan-bosan. Dia tidak bosan. Maksulatan, apa yang tidak bosan, gosok kaca tadi enggak bosan. Kenapa? Karena yang dilihat di situ itu wajah. Ya orang jadi pengantin itu pasti ngaca itu wis sudah enggak ada hitungannya, dia ngaca, nanti keringetan sedikit ngaca, ngaca itu begitulah. Itu hatinya orang yang makrifat kepada Allah itu diumpamakan seperti kaca begitu. Di depannya ada pengantin baru. Kalau yang tadi umpamanya kayak wanita tua, ya gimana ya, ngacanya ya bentuknya ya begitu. Bentuknya ya begitu aja. Kalau pengantin itu pasti beda. Gosok sedikit keringet itu ngaca lagi, nanti ngaca lagi. Nah itu pasti begitu. Nah, maka hati itu memang harus sering digosok. Maksudnya taubat, sering taubat. Kita banyak melakukan hal-hal yang enggak penting, yang maksiat, maka sering taubat. Himmatuz zahidina fi kasratil a'mali. Perintahnya orang-orang yang zuhud ya, ini biasanya ketika kita itu ketemu sama orang yang zuhud itu orang yang tidak suka dunia ya. Itu ketika Anda dikasih nasihat itu pasti kebanyakan nasihatnya itu fi kasratil a'mal, untuk memperbanyak amal. Udah kamu pokoknya yang penting pokoknya amal banyak, sholat malam, sholat ini, soal itu ketika kita ketemu orang-orang yang zuhud, yang agak tidak mau dunia, itu biasanya nasihatnya soal itu, perintahnya itu. Wa himmatul arifina fi tashikhil ahwal. Sedangkan perintahnya orang-orang yang arif itu yang ma'rifat kepada Allah, itu biasanya perintahnya itu lebih Anda disuruh memperbaiki perilaku.
perilakumu yang awalnya dulu pakaian begini, ya sekarang begini. Kalau pakaian begini, dengan orang sopan, dengan ini, dengan pohon, dengan ini, dengan macam-macam itu Anda akan lebih dibawa ke sana dibanding hanya urusan memperbanyak amal. Tapi ketika Anda ketemu model-model orang yang zuhud, itu biasanya nasihatnya adalah memperbanyak amal. Tapi ketika Anda ketemu orang yang arif, itu biasanya nasihatnya itu Anda disuruh memperbaiki diri. Perilaku ini perilaku. Sama teman, sama saudara, sama anak, sama istri, sama keluarga, sama ini, sama batu, sama pohon, sama pokoknya sama makhluk hidup. Itu biasanya ininya ke sana, makhluk. Itu biasanya orang yang arif, yang makrifat itu ininya ke sana. Jadi kamu kalau ketemu batu di jalan disingkirkan, kalau ketemu ini, kalau ngobrol sama orang harus sopan, kamu begini, perilakumu dijaga, omonganmu dijaga, jangan menyinggung orang. Itu ininya lebih ke arif itu. Orang bijak atau arif, orang bijak. Nah, kalau Anda ketemu yang zuhud, yang tidak pernah, ya intinya yang nggak suka dunia, itu wejangannya, itu larinya biasanya ke amal. Udah sekarang kamu banyak amal, sholat, pokoknya puasa kalau bisa, kalau ini sedekah, itu lebih ke sana. Tapi dua-duanya ini memang harus dijalankan. Thariqatul jalail qalbi, cara membersihkan hati. Jadi atau jalan membersihkan hati. Arba'atun tu'inuka ala jalai qalbika. Arba'atun utawi empat tu'inuka iku nulungi atau menolong ala jalail qalbi. 4 perkara yang bisa menolong ala jalail qalbi untuk membersihkan hati. Ada 4 jalan untuk menolong berhati biar bersih, biar selamat. Yang pertama kasratu dzikri, itu banyak-banyakan berzikir. Anda ini harus banyak-banyak berzikir. Hati ini biar selamat, biar bersih, biar selamat, itu banyak zikir. Waluzum sumti, dan banyak-banyak atau menetapkan diam. Jangan banyak wal kholwatu, dan kholwat menyendiri. Banyak menyendiri. Nah, menyendiri ini bisa jadi menyendiri hati dan menyendiri dari kerah. Wakilatul to'ami, wakilatul mut'ima wal masyrobi, dan sedikitlah makan dan minum. Nah, Anda jangan terlalu banyak makan dan minum. Ini 4 cara ini adalah cara membersihkan hati. Udah banyak zikir, udah setiap Anda nganggur, basahi mulut Anda dengan zikir. Bisa sholawat, bisa subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa apa, terserah aja. Yang penting ketika kita tidak berbuat apa-apa, mulut kita dan hati kita selalu zikir. Yang kedua, jangan banyak omong, banyak diam. Ngomong kalau penting, kalau nggak penting nggak usah ngomong. Wal kholwatu, dan menyendiri, banyak sering menyendiri. Nah, menyendiri itu bisa menyendiri dalam hal hatinya kumpul tetap bareng, tapi hatinya menyendiri, hanya ingat Allah Subhanahu. Atau memang betul-betul menyendiri kemana, tapi tujuannya adalah tadabbur. Dia intinya adalah Allah itu maha kuasa, maha agung, maha esa, itu intinya untuk itu. Wakilatul mut'imi, dan sedikitlah makan dan minum, jangan banyak-banyak, karena ini makan banyak sama minum banyak ini bisa mengaruhi hati. Ahlul ghaflati idza asbahu yatafaqqaduna amwalahum. Ahlul ghaflati utawi ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu ahli lupa. Idza asbahu, ing dalem nalikane isu-isu, yatafaqqaduna, itu pada menghitung atau pada meneliti, amwalahum, ing harta benda. Orang yang ahli ghaflah, ahli lupa itu pagi-pagi itu kerjaannya menghitung harta benda.
Pagi-pagi udah bangun tidur sudah. Oh ini, wah itu sudah itu pagi-pagi betul. Wa ahlu zuhud utawi ahli zuhud wal ibadati ahli zuhud dan ibadah itu ia tafaqquduna akhwala. Dia itu pagi-pagi sudah meneliti atau menghitung tingkah hati. Tingkah hatinya tadi loh. Saya tadi gimana, ini enggak, saya geser mencintai Allah apa enggak, saya tetap. Nah itu biasanya zuhud dan ahli ibadah. Itu dia sering menghitung hatinya. Menghitung hati. Wa ahlul ma'rifati dan ahli ma'rifat Allah ya tafaqquduna itu meneliti atau menghitung qulubuhum ing hatinya si arif tadi ma'awahi dengan Allah. Ini juga sama, kalau yang tadi tingkah hatinya atau tingkah laku itu dihitung orang zuhud itu. Saya ini tadi ngapain, dosa, melakukan maksiat apa taat, melakukan maksiat apa nyakitin orang apa enggak, hati saya bergeser untuk tidak cinta. Itu selalu meneliti. Sedangkan ahli ma'rifat itu hatinya, hubungan hatinya dengan Allah itu setiap hari gitu. Pagi-pagi sudah baru bangun tidur itu yang diteliti hatinya. Tadi hati saya itu geser enggak? Lupa sama Allah enggak? Walaupun sedetik. Maka dijelaskan kemarin bahwa karomah yang paling tinggi itu bukan kok bisa terbang jalan di atas air, bukan, tapi sedetik pun hati Anda tidak lupa kepada Allah. Itu karomah yang paling luar biasa. Ma'amin nafsin yudhiru wa ala bisyukur.